Langit petang membara merah ketika Rina melangkah masuk ke dalam rumah kayu tua itu. Rumah Simanjuntak, sebuah nama yang hanya disebut dalam bisikan oleh warga desa terdekat. 30 tahun lalu, seluruh keluarga yang tinggal di sini menghilang tanpa jejak. Hanya satu hal yang tersisa. Cermin antik di kamar utama, tertutup kain hitam yang sudah lapuk. Angin malam berdesir melalui celah-celah jendela yang pecah, membawa aroma apek tanah basah, dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging, yang membusuk di tempat tersembunyi. Rina mengangkat kamera genggamnya, lensanya menangkap debu-debu yang berputar dalam sinar temaram senter. "Kalian lihat ini?" "Pintunya terbuka sendiri," bisik Rina ke kamera, mencoba menutupi getar di suaranya. Tangan kirinya menggenggam erat tas kecil berisi peralatan investigasi paranormal, EMF meter, kamera termal, dan buku catatan berisi rumor tentang rumah ini. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, seolah menghisap napas hangatnya. Dia tidak tahu bahwa rumah itu sudah menunggunya. Bahwa setiap langkahnya semakin dalam menariknya ke dalam jerat yang telah dipersiapkan selama 3 dekade. Lantai berderit di bawah sepatu Rina. Suaranya seperti jeritan kecil di keheningan yang memekakkan telinga. Ruang tamu yang dulunya megah sekarang hanya menyisakan perabotan lapuk dan kertas-kertas wallpaper yang mengelupas seperti kulit mayat. Di sudut ruangan, sebuah kursi goyang bergerak perlahan, padahal tidak ada angin yang masuk. Mustahil, Rina menghela napas, memaksakan tawa. Tapi saat dia melihat rekamannya, ada bayangan samar duduk di kursi itu. Bentuknya seperti seorang wanita tua, tubuhnya bergoyang mengikuti irama kursi. Keluar. Suara itu begitu jelas, seperti bisikan yang keluar dari dalam tengkoraknya sendiri. Rina berbalik cepat, senternya menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa, kecuali di cermin tua di seberang ruangan. Refleksinya masih ada di sana. Tapi matanya berkedip lebih lambat. Bibir refleksinya bergerak, membentuk kata-kata yang tidak diucapkan Rina. "Kamu sudah terlambat." Kamar utama terletak di ujung lorong gelap. Pintunya terkunci rapat, tapi ketika Rina menyentuh gagangnya, daun pintu terbuka dengan erangan panjang. Di dalam, sebuah cermin besar tertutup kain hitam yang sudah berjamur berdiri menghadap tempat tidur. Tangan Rina gemetar saat menarik kain itu. Kain itu robek di tengah, jatuh seperti sayap kelelawar yang sekarat. Cermin di baliknya begitu bersih, terlalu bersih untuk rumah yang terbengkalai puluhan tahun. Pantulannya menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang refleksinya, terlihat seorang anak kecil berdiri di ambang pintu. Anak itu memakai baju putih kotor, matanya hanya 2 lubang hitam. "Aku tidak sendiri," bisik Rina. Kameranya menangkap bayangan kecil itu bergerak mendekat di layar LCD. Tiba-tiba, cermin itu berembun. Jari-jari kecil muncul menulis di permukaannya. "Cari." Suara tangisan anak kecil tiba-tiba menggema dari atas, dari loteng. Tangga menuju loteng berderit seperti tulang-tulang tua yang digerakkan. Setiap anak tangga terasa lebih lembab dari yang seharusnya, seperti daging yang membusuk. Udara di loteng begitu tebal sampai Rina kesulitan bernapas. Loteng dipenuhi mainan usang dan foto keluarga yang sudah menguning. Di tengah ruangan, sebuah boneka kain dengan mata kancing hitam duduk di kursi kecil. Mulutnya dijahit rapat dengan benang merah. Saat Rina mendekat, jahitan di mulut boneka itu tiba-tiba putus satu persatu. "Selamat datang di rumah, kakak." Suara itu bukan dari boneka. Itu datang dari belakangnya. Rina berbalik dan melihat 7 pasang mata berkilat di kegelapan. Seluruh keluarga Simanjuntak berdiri melingkarinya. Rina berlari,
Tapi tangga yang tadi ada sekarang hilang. Koridor di depannya memanjang tak wajar. Pintu-pintu berderet seperti labirin. Setiap pintu yang dibuka memperlihatkan pemandangan yang sama. Dirinya sendiri, terjebak di dalam cermin, memukul kaca dengan wajah panik. "Kamu selalu ingin terkenal, kan?" Suara keluarga Simanjuntak bergema. "Sekarang kamu akan jadi bintang abadi di sini." Dari balik salah satu pintu, tangan-tangan pucat meraihnya. Rina berteriak saat mereka menariknya masuk ke dalam ruangan penuh cermin. Di setiap cermin, terpantul wajah-wajah berbeda dari Rina. Versi dirinya yang sudah gila. Versi yang menangis darah. Versi yang hanya tersenyum lebar dengan mata kosong. Esok harinya, video terakhir Rina tiba-tiba muncul di channel YouTube-nya. Judulnya, "Aku Menemukan Mereka." Video itu hanya berisi statis selama 19 menit. Tapi di detik terakhir, cermin di rumah Simanjuntak terlihat jelas. Rina ada di dalamnya, tersenyum, lebar, mata hitam pekat, sambil melambai pada para penonton. Di belakangnya, seluruh keluarga Simanjuntak ikut tersenyum. Komputer di kantor polisi desa tiba-tiba menyala sendiri. Seorang petugas yang sedang lembur melihat video itu mulai bermain otomatis. Di detik terakhir, ketika wajah Rina memenuhi layar, sebuah pesan muncul. "Kami tunggu kedatanganmu berikutnya." Layar komputer mati. Di permukaannya yang hitam, pantulan. Sang petugas terlihat bersama bayangan Rina yang berdiri di belakangnya.